Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mukarramah, NIM 2001010704880. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan memaparkan materi fikih yang berjudul. Baiklah, pada kali ini saya akan bahas tentang sholat jamak dan sholat qashar. Sholat secara bahasa berarti doa, dan secara istilah berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan apa itu sholat jamak? Sholat jamak adalah artinya mengumpulkan sholat, misalnya mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar, atau sholat maghrib dan sholat isya di waktu sholat yang pertama yang disebut jamak takdim. Sedangkan jika dikerjakan di waktu sholat yang kedua berarti itu namanya jamak takhir. Nah, sholat jamak ini diperbolehkan ketika seseorang tengah musafir atau dalam perjalanan yang mana kurang lebih sekitar 81 km dalam keadaan masyaqqat, dan boleh dilakukan dengan cara jamak. Hukum melaksanakan sholat jamak adalah boleh sebagaimana seorang yang melakukan jamak bila sholat sendirian dan tidak jamak bila sholat berjamaah. Sholat jamak terbagi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah sholat yang digabungkan dan dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama, misalnya melaksanakan sholat zuhur dan asar, dan dilakukan pada sholat zuhur, maka itu namanya sholat jamak takdim. Dan ketika melakukan sholat maghrib dan sholat isya dilakukan pada waktu sholat maghrib, maka itu juga dinamakan jamak takdim. Adapun syarat-syarat jamak takdim adalah jarak perjalanannya minimal 2 marhalah dalam perjalanan yang diperbolehkan, bukan perjalanan dengan tujuan yang haram atau kejahatan. Ya, kemudian yaitu urut, memulai dengan sholat yang pertama, yaitu mulai sholat zuhur, baru asar, atau juga maghrib baru isya. Kemudian yang keempat adalah niat jamak sebelum selesai salam yang pertama. Dan yang kelima adalah waktu sholat yang pertama masih cukup untuk melaksanakan 2 sholat yang dijamak. Yang keenam, melakukan sholat yang pertama dan sholat yang kedua secara berkesinambungan menurut pandangan umum, atau tidak melebihi kadar sholat 2 rakaat dengan cepat. Yang ketujuh, ada dugaan sahnya salat yang pertama. Yang kedelapan, masih dalam perjalanan sehingga takbiratul ihram saat salat yang kedua sempurna. Dan yang kesembilan, meyakini telah diperbolehkannya jamak sekiranya telah terpenuhi seluruh syarat-syaratnya tadi. Adapun yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takhir adalah sholat jamak yang dilakukan pada waktu sholat yang kedua, misalnya melaksanakan sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu asar, atau sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya. Adapun syarat-syarat jamak takhir, yang pertama niat jamak takhir di waktu sholat yang pertama. Misalnya masih waktu sholat zuhur, kita sudah berniat ingin melaksanakan jamak takhir saja karena ketidakmungkinan melaksanakan sholat. Dan yang kedua, masih dalam perjalanan, ya tadi masih dalam perjalanan atau uzur sehingga sholat yang kedua itu selesai. Yang ketiga ada sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar artinya meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seperti ketika melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sholat asar dan isya juga begitu. Namun ketika melaksanakan sholat maghrib itu tidak boleh dikasar, tetap jumlahnya 3 harakat.
Sholat kasar ini adalah sebuah rukhsah atau keringanan bagi seseorang yang melakukan perjalanan atau musafir yang mana dua marhalah atau lebih. Adapun sholat jamak dan sholat kasar boleh digabung, seperti melaksanakan sholat zuhur dan asar yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan sholat maghrib dan isya, maghribnya tetap 3 rakaat, isyanya jadi 2 rakaat. Ketika seseorang menggabungkan antara sholat jamak dan sholat kasar, ada 5 syarat yang mana harus dilaksanakan dalam sholat jamak dan kasar tersebut, yaitu yang pertama, jarak perjalanan dilakukan minimal sejauh 2 marhalah atau 81 km. Yang kedua, seorang musafir yang dalam perjalanan yang dilakukan dengan tujuan yang baik, tidak tujuan haram atau kejahatan. Yang ketiga, sakit atau dalam keadaan sulit. Yang keempat, sholat dilakukan secara adaan atau tunai, bukan secara qadha. Yang kelima, berniat sholat jamak atau sholat kasar ketika sedang takbiratul ihram. Adapun hal-hal yang memperbolehkannya sholat jamak, yaitu yang pertama, bermukim di Arafah dan Musdalifah. Nah, para ulama telah sepakat bahwasanya menjamak sholat zuhur dan asar secara takdim pada waktu zuhur ketika berada di Arafah, dan juga sholat maghrib dan isya secara takhir di waktu isya ketika berada di Musdalifah, hukumnya sunnah. Yang kedua, pada saat berpergian atau musafir, seseorang boleh melaksanakan sholat jamak. Yang ketiga, karena hujan. Yang keempat, karena sakit. Dan yang kelima, karena takut karena ada ancaman bahaya ketika seseorang berada di rumah, dan ketika keluar rumah ada ancaman bahaya yang membahayakan dirinya sendiri, maka ia diperbolehkan melaksanakan sholat jamak. Dan yang terakhir yaitu keperluan atau kepergian mendesak. Misalnya seseorang yang kadang karena hanya sibuk dengan beberapa keperluannya atau kepentingannya, maka melupakan sholatnya, maka dia boleh menjamak sholat asal tidak dijadikan kebiasaan sehari-hari oleh dirinya. Jadi itulah yang saya bahas tentang sholat kasar dan sholat jamak pada video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.